Sesuai amanat Permensos nomor 3 tahun 2025 tentang regulasi pemutakhiran dan penggunaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional yang mewajibkan pembaruan data secara berkelanjutan dan sistematis. Usulan pengajuan program bantuan sosial dilakukan tanggal 1 sampai 11 setiap bulannya melalui operator data nagari. Sedangkan usulan pembaharuan data dapat dilakukan setiap saat dengan melalui dua cara, yaitu formal melalui usulan nagari dan partisipatif melalui aplikasi Cek Bansos, yang ground checkingnya dilakukan oleh pendamping PKH. Adapun penetapan desil dilakukan setiap 3 bulan sekali oleh BPS Pusat. Program Keluarga Harapan, PKH, adalah program bantuan sosial bersyarat dari pemerintah Indonesia untuk keluarga miskin dan rentan yang berada pada desil 1-4 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, DTSN, yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, lansia, dan disabilitas. Jumlah keluarga penerima manfaat bantuan sosial program Keluarga Harapan, PKH, tahun 2025 dan 2026 adalah periode Januari sampai Maret 2025, yaitu 14.499 KK. Periode April sampai Juni 2025, yaitu 14.086 KK. Periode Juli sampai September 2025, yaitu 13.796 KK. Periode Oktober sampai Desember 2025, yaitu 13.798 KK. Sedangkan periode Januari sampai Maret 2026, yaitu 12.900 KK. Perubahan jumlah penerima manfaat bantuan sosial, KPM PKH, merupakan suatu bentuk pemutakhiran data yang telah dilakukan, meliputi status non-komponen, peningkatan desil, dan graduasi mandiri. Pemutakhiran data atau ground checking pada tahun 2025 yang dilakukan oleh pendamping PKH sebanyak 16.075 KK dan oleh operator data nagari sebanyak 5.673 KK. Saat ini sedang berlangsung ground checking PBIJK non-aktif sebanyak 3.336 KK dan pendistribusian Kartu Keluarga Sejahtera KKS bagi penerima baru sebanyak 541 KK. Meskipun dihadapi dengan berbagai macam tantangan, seperti masih adanya pelaporan dari masyarakat terkait permasalahan data penerima bantuan sosial yang dianggap tidak sesuai. Oleh karena itu, Dinas Sosial Kabupaten Pasaman hadir mewakili pemerintah daerah Kabupaten Pasaman untuk memaksimalkan pemutakhiran data DTSN dengan menciptakan inovasi yang bernama Dinsos Bangkit, Dinas Sosial Basamo Nagari Kolaborasi terkait DTSN. Warga datang ke kantor Wali Nagari untuk melakukan pemutakhiran data DTSN. Assalamualaikum Pak, saya mau bertanya tentang pembaharuan desil. Ya. Gimana caranya tuh ya Pak? Ya, Kira-kira. separuh Oh, sedikit ya. Nama saya Ramlan. Tinggal di Emen. Oh, saya bisa. Oh ya, ini traktor ya. Nah. Assalamualaikum Ibu, ada yang bisa dibantu? Waalaikumsalam. Ini deh, saya mau bertanya tentang pembaharuan desil. Gimana caranya tuh ya? Oh caranya, berarti sebelumnya Ibu sudah melakukan pengecekan desil. Enggak. Caranya tuh kita menyiapkan verifikasi dan validasi data dulu. Ibu ada bawa KTP sama kakak? Ada, silahkan dicek dulu. Berarti selanjutnya kita akan melakukan wawancara. Wawancara tuh untuk memverifikasi data Ibu. Tapi sebelumnya kita perlu ke lapangan dulu, ke rumah Ibu. boleh. Memastikan kondisi yang sebenarnya, lalu boleh. kita sesuaikan. Oke. Nanti itu kan kontaknya sekarang, Bu. Bisa kita pergi sekarang. Oh, boleh. Operator data nagari dan kepala jorong datang ke rumah warga untuk melakukan ground checking guna memverifikasi dan memvalidasi keadaan di lapangan. Baiklah Ibu, berdasarkan rencana kita yang kemarin, untuk melakukan pembaruan desil, kita butuh data yang valid. Data dulu. Jadi itu kami datang ke sini bersama dengan Jorong. Kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan tentang kondisi rumah Ibu, tentang aset Ibu, ekonomi, tentang kesehatan Ibu, dan kemudian beberapa pertanyaan lain. Sebelum setelah itu nanti kami izin untuk mendokumentasikan, untuk mengambil beberapa foto dari rumah Ibu ini sebagai di bawah data kami itu benar. Operator data nagari memotret kondisi fisik rumah warga. Pendamping sosial melaksanakan ground checking.
Setelah dilakukan ground checking oleh operator data nagari, selanjutnya akan difinalisasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Pasaman. Setelah itu akan dilakukan pengesahan oleh Bupati Kabupaten Pasaman dan data akan dikirimkan ke Kementerian Sosial RI. Proses pemutakhiran data DTSN oleh Kementerian Sosial RI akan diverifikasi dan divalidasi dalam jangka waktu minimal 3 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Ustria. Saya berasal dari Tikala Jorong 5 Tanjung Beringin. Alhamdulillahnya sekarang saya sebagai penerima bantuan sosial yang baru karena saya sudah mengusulkan dari tahun ke tahun. Dan alhamdulillahnya sekarang pada tahun 2026 ini pada bulan Maret saya sudah mendapatkan bantuan uang dari kantor pos. Dan pada bulan April ini saya sudah mendapatkan kartu merah putih ini. Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Sosial, Bupati Pasaman. Saya ucapkan terima kasih karena bantuan ini sangat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Novasari, tinggal di Jorong 5 Tikala, Tanjung Beringin. Saya mendapatkan bantuan PKH dan sempat terhenti pada tahun 2024. Dan saya melaporkan hal tersebut kepada pendamping saya. Dengan cepatnya pendamping saya melakukan ground check ke rumah saya dan memutakhirkan data saya, dan sekarang saya mendapatkan bantuan PKH kembali. Terima kasih saya ucapkan kepada Bupati Pasaman, Kementerian Sosial. Bantuan ini sangat bermanfaat bagi keluarga saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Handayani dari Kampung Segalung. Selama ini saya tidak pernah dapat bantuan. Sekarang alhamdulillah sudah ada bantuan. Berkat program dari Bapak Bupati, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arma Putra, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasaman, mendukung sepenuhnya terhadap salah satu program unggulan pemerintah Kabupaten Pasaman, yaitu pemutakhiran data program Keluarga Harapan, PKH. Kami menyadari sepenuhnya bahwa data adalah fondasi utama dari setiap kebijakan pembangunan. Tanpa data yang akurat, bantuan sosial yang kita salurkan tidak akan pernah mencapai titik sasaran yang tepat. Oleh karena itu, langkah strategis Bapak Bupati Kabupaten Pasaman dalam mendorong pemutakhiran data ini merupakan bukti nyata komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat. Dinas Sosial berkomitmen untuk terus mengawal dan mengajak seluruh pihak, mulai dari pemerintah nagari, pendamping sosial, hingga seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mendukung proses pemutakhiran data ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.